Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadi perubahan besar. Berbagai hal yang sebelumnya terlihat sungguh amat baik menjadi rusak, termasuk tujuan manusia bekerja. Dua alasan umum yang menggerakkan manusia dalam bekerja, demi nama baik dan demi keunggulan kelompok. Membangun nama baik menjadi pendorong penting bagi banyak orang dalam bekerja. Sebagian besar orang bekerja karena digerakkan dorongan untuk membangun identitas diri. Dorongan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lainnya dilakukan dengan bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hasrat untuk menunjukkan bahwa dirinya signifikan dilakukan dengan bekerja dan menghasilkan lebih banyak penghasilan dari karya yang lebih besar dibandingkan orang lain. Penciptaan identitas diri, esensi, rasa aman, nilai diri, dan keunikan yang mendefinisikan diri melalui pekerjaan menjadi pendorong mematikan dalam bekerja. Dengan membangun identitas diri melalui apa yang dilakukan dan dihasilkan akan menempatkan pencapaian diri sebagai hal terpenting di dalam hidupnya. Padahal segala sesuatu yang dicapai oleh seseorang adalah pemberian Tuhan. Hasrat untuk menunjukkan bahwa dirinya signifikan mendorong banyak orang ingin memperoleh lebih banyak penghasilan supaya bisa memiliki lebih banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup. Banyak orang akhirnya terjebak di dalam hasrat kuat untuk memperoleh sesuatu lebih banyak dari yang diperlukannya. Ketamakan mendorong banyak orang ingin memperoleh lebih banyak penghasilan dengan berbagai cara yang dianggap perlu. Hasrat memperoleh barang lebih banyak lagi seringkali dibungkus oleh desakan kebutuhan yang diciptakan oleh budaya yang dibangun oleh spirit zaman. Materialisme membisiki orang melalui pemikiran yang terlihat logis. Konsumerisme menggoda dengan iklan yang terus-menerus membombardir mata, telinga, dan pikiran manusia melalui televisi dan media sosial untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan. Begitu terjerat di dalam jaring pola hidup konsumeris dan materialis, orang begitu sulit untuk meninggalkan jerat ketamakan. Ketika orang meyakini bahwa mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan merupakan tujuan hidup, maka jumlah kekayaan yang dimilikinya menjadi indikator keberhasilan hidupnya. Mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat dan mudah dianggap sebagai prestasi. Saat orang meyakini bahwa mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat dan mudah merupakan prestasi tersendiri, maka berbagai cara yang dianggap perlu untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat akan dilakukan, termasuk melakukan kejahatan. Ketika penghasilan diperoleh dengan melakukan kejahatan, orang berpikir bahwa mendapatkan penghasilan dan mengumpulkan kekayaan itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Saat orang beranggapan memperoleh pendapatan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, maka orang juga akan cenderung mempergunakan kekayaannya dengan serampangan. Yang penting terpuaskan hawa nafsunya. Kekayaannya akan dipergunakan dengan serampangan karena menganggap mudah untuk mendapatkannya lagi dalam waktu yang cepat. Hikmat orang fasik dan orang jahat mengajarkan bahwa air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Hikmat dunia menawarkan dan menjanjikan berbagai kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Roti yang merupakan kebutuhan dasar manusia ketika diperoleh dengan cara yang tidak jujur dianggap lebih memberikan kesenangan. Karena diperoleh dengan cara yang tidak jujur, harus dimakan tanpa sepengetahuan orang lain dan dianggap lebih menyenangkan. Padahal kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Batu-batu kecil yang bercampur dengan roti yang berada di dalam mulut tidak akan bisa dikunyah. Batu-batu kecil yang bercampur dengan roti membuat rotinya tidak bisa dinikmati. Batu-batu kecil di dalam mulut hanya akan melukai dan menghasilkan rasa sakit pada seluruh organ mulut. Penghasilan yang diperoleh dari kejahatan hanya memberikan kesenangan dan kenikmatan sesaat. Selanjutnya akan menyebabkan ketidaktentraman hati,
Penghasilan yang diperoleh dari kecurangan akan memberikan kesenangan kepada anggota keluarga untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, hanya akan melukai dan merusak seluruh anggota keluarga. Setiap kejahatan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, selalu memiliki konsekuensi temporer maupun kekal. Konsekuensi temporer itu harus ditanggung pelakunya saat hidup di dunia pada masa kini. Sebaliknya, ketika orang bekerja keras, bekerja dengan tekun, bekerja dengan jujur, dan mengembangkan modal yang diberikannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik, orang harus mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup untuk mendapatkan penghasilannya. Saat orang harus memberikan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu untuk bekerja, orang akan cenderung berhati-hati mengelola penghasilan yang telah diperolehnya. Penghasilan yang diperolehnya akan dikelola dengan hati-hati dengan terus belajar mencukupkan diri dengan mengkonsumsi di bawah penghasilannya. Orang akan belajar hidup dengan cara yang wajar. Hidup dengan cara yang sederhana akan memampukan orang untuk menyimpan kekayaannya sedikit demi sedikit.